Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi saya Siti Aisyah akan berbagi cerita kepada sahabat Aisyah semuanya. Para pendidik dan anak-anakku sekalian, ikuti ya. Hari ini tepatnya hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021. Kebetulan saya sudah sampai di sini. Ini tampak mobil ambulan dari Puskesmas Wanakerta. Lokasi yang tampak adalah Kecamatan Teluk Jambe Barat, tempat vaksinasi khususnya saat ini guru dan tenaga pendidik. Saya akan memasuki area vaksinasi. Pertama, kami diminta untuk melakukan pendaftaran ulang. Di sini sudah banyak teman-teman saya. Salah satunya adalah Bapak Kepala Sekolah kami, yaitu Bapak Hasan Ruhyat, Ibu Rima, Ibu Desi, Ibu Mariana, dan lain-lain sebagainya. Terpampang di sini ada spanduk selamat datang, di mana kami juga harus mematuhi 5M. Untuk gerakan 5M protokol kesehatan, antara lain adalah 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, 3. Menjaga jarak, 4. Menjauhi kerumunan, dan yang kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Menurut epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia, yaitu Bapak Diki Budiman, mengatakan Indonesia seharusnya sudah tidak lagi menggaungkan 3M saja sebagai langkah mengantisipasi penyebaran COVID-19. Namun harus strategi pencegahan dari 3M menjadi 5M, yakni yang saya sebutkan barusan. Langkah selanjutnya adalah dilakukan screening kepada kami, yaitu untuk mengetahui apakah kami mengalami gangguan-gangguan kesehatan. Ada 16 pertanyaan yang harus dijawab oleh penerima vaksinasi. Menurut Menteri Kesehatan yang dilansir di kesehatan.kontak.co.id, antara lain adalah 1. Apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Yang kedua, apakah sedang hamil atau menyusui? Yang ketiga, apakah sedang mengalami gejala ISPA dalam 7 hari terakhir? Yang keempat, adakah keluarga serumah yang kontak atau erat, suspek, atau konfirmasi sedang dirawat karena COVID-19? Yang kelima, apakah memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya? Jika ini yang kedua kali. Dan yang keenam, apakah Anda mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah? Yang ketujuh, apakah menderita penyakit jantung yang koroner? Dan 8, apakah menderita penyakit autoimun sistem? Yang kesembilan, apakah menderita penyakit ginjal, baik penyakit ginjal kronis atau sedang menjalani hemodialisis? Yang ke-10, apakah menderita penyakit rematik autoimun? Yang ke-11, apakah menderita penyakit saluran pencernaan kronis? Yang ke-12, apakah menderita penyakit hiperthyroid atau hipertensi? Yang ke-13, apakah menderita penyakit kanker,
kelainan darah. Yang ke-14, apakah menderita penyakit diabetes mellitus. Yang ke-15, apakah penderita HIV. Dan yang ke-16, apakah memiliki penyakit paru, asma, PPOK, TBC. Nah, ini semua harus dalam kondisi negatif atau tidak dialami. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan vaksinasinya, di mana saya disuntik bagian pangkal lengan di sebelah kiri. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sudah merilis izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 alias izin Emergency Use Authorization atau EUA atas vaksin COVID-19 buatan Sinovac, Cina. Setelah selesai vaksinasi, kami diminta untuk tidak pulang dulu. Kami diobservasi. Langkah ini bertujuan untuk memberikan waktu proses kerja vaksinasi yang ada di tubuh kami, apakah ada yang mengalami gangguan, mengalami hal-hal tertentu. Sebelum pulang, 30 menit pertama ini kami diminta untuk tetap duduk di tempat dan diberikan arahan atau sosialisasi bagaimana yang harus kami lakukan pada saat kami nanti di rumah setelah vaksinasi. Lagi antibodinya Bu untuk vaksin ini. Pas di angka 28 hari antibodi Ibu udah full, udah penuh untuk yang vaksin COVID ini. Bu Eti, saya sudah divaksin. Kemungkinan nggak Bu saya misalkan terkena kembali vaksin virus tersebut? Kemungkinan bisa kalau misalkan tidak menjaga protokol kesehatan. Tetapi kalau kita sudah divaksin, itu tidak akan separah orang yang belum divaksin. Itu. Jadi kalaupun misalkan kena masih bisa isolasi mandiri di rumah. Tidak harus kemana-mana, apalagi harus pasang ventilator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santiar, Kepala SMG Jambi Barat. Saya sudah melaksanakan vaksinasi untuk periode ke-1. Dan ternyata setelah 30 menit aman dan vaksinnya halal. Insya Allah sehat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, guru SMP Negeri 2 Teluk Jambi Barat. Kali ini saya sudah divaksin untuk periode pertama. Alhamdulillah setelah 30 menit saya aman dan insya Allah halal. Vaksin oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Nur Aini dari SMP 2 Teluk Jambe. Hari ini saya baru selesai divaksin. Vaksin aman, vaksin halal, sehat. Terima kasih.